Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam ibadah kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita sampai hari ini. Di momen spesial, di hari Kartini, kita mengingat akan peristiwa di mana seorang perempuan yang berjuang bagi bangsanya. Perempuan yang berjuang untuk kemajuan sesamanya. Hari ini, firman Tuhan akan mengajak kita bagaimana peran perempuan mendampingi generasi yang ada di sekitarnya. Ketika kita mengungkap sebutan tentang perempuan, berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata empu, yang adalah orang yang ahli. Sehingga sebutan perempuan adalah jauh lebih terhormat daripada sebutan wanita. Dalam konteks bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama ada dua istilah yang digunakan, yaitu ada istilah Isah, yaitu perempuan dari kalangan semua umur. Dan ada sebutan Nipkah, yaitu perempuan dalam penekanan khusus pada perbedaan jenis kelamin. Dalam bahasa Yunani, konteks Kitab Perjanjian Baru ada dua kata yang digunakan, yaitu gune, yaitu perempuan dari semua umur, dan ada telis, yaitu perempuan dalam penekanan perbedaan jenis kelamin. Jadi kalau kita melihat arti kata dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, perempuan ini mengacu pada dua istilah, yaitu pada semua umur. Perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Kata perempuan bukan untuk membedakan jenis kelamin, tetapi perempuan yang layak dihormati dari semua usia, yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi keberadaan perempuan, kalau kita melihat dari kodratnya dalam perspektif Alkitab, khususnya hari ini saya akan melihat dalam konteks 2 Timotius 1 ayat 5, dapat dipahami bahwa perempuan sebagai pendamping generasi. Mari kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Melihat konteks firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana peran perempuan sebagai pendamping generasi. Timotius dan keluarganya berasal dari Listra. Dalam pengabaran Injil kedua di Listra, Paulus bertemu dengan seorang pemuda yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Timotius. Pemuda Timotius mempunyai seorang ibu dan juga seorang nenek yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus dengan yakin mengatakan bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius berasal dari iman yang diyakini oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Pembelajaran tentang iman adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Tetapi bagaimana peran ayah menjadi kepala keluarga sangat dominan dalam keluarga. Tetapi dalam komunikasi yang terbaik dalam keluarga adalah antara seorang anak dengan ibunya. Ketika kita berbicara tentang generasi yang ada sekarang, menciptakan generasi yang beriman kepada Tuhan adalah peran dari para orang tua, khususnya peran dari seorang ibu. Dalam hal ini adalah perempuan. Jika kita memahami generasi dari zaman ke zaman yang terus berkembang, mulai dari generasi boomers sampai dengan generasi saat ini, yaitu generasi alpha, kita melihat ada satu perkembangan yang luar biasa. Ada perubahan-perubahan generasi. Bahkan dari zaman terbaru, dari peralihan dari generasi milenial menuju generasi X, Y, Z, dan sekarang generasi alpha, ada banyak perubahan yang terjadi. Dan peran seorang perempuan sangat penting dalam pendampingan generasi ini. Mari kita mencoba melihat salah satu saja dari generasi Z. Ciri-ciri dari generasi Z yang mungkin saat ini menjadi bagian dari anak-anak yang kita dampingi, generasi yang sedang kita dampingi, yaitu mereka memiliki ambisi besar untuk sukses. Itu salah satu ciri mereka. Kemudian mereka juga berperilaku instan.
Generasi Z ini mereka memiliki cinta kebebasan. Tetapi ada hal yang luar biasa juga dari generasi Z ini, yaitu mereka percaya diri. Tetapi mereka juga menyukai hal-hal yang detail. Bahkan keinginan untuk mendapatkan pengakuan itu dimiliki oleh generasi Z. Dan ciri yang lebih khusus lagi yaitu dikatakan bahwa generasi Z ini adalah generasi digital dan teknologi informasi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peran seorang perempuan dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan beriman menjadi sangat penting. Oleh karena apa? Oleh karena tantangan alih generasi ini semakin kuat. Bagaimana kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca? Bagaimana seorang Lois mendampingi anaknya Eunike, dan kemudian Eunike mendampingi anaknya Timotius. Ini peran yang luar biasa membentuk, mencetak satu generasi yang takut akan Tuhan. Pada masa ini, ketika kita menghadapi banyak tantangan, ketika kita menghadapi banyak persoalan, mungkin kita sebagai perempuan mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Oleh karena apa? Oleh karena tugas yang kita kerjakan sangat banyak. Tetapi mari ingat, kita masih punya satu tugas yang luar biasa, tugas yang mulia, yaitu mendampingi generasi-generasi sekarang untuk mereka menjadi pemuda-pemuda, menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika kita ada di rumah, kita diperhadapkan pada kondisi di mana kita harus mengerjakan semua bagian yang mungkin menjadi hal yang sangat berat. Mungkin selama ini kita menjadi wanita yang sibuk dengan pekerjaan kita di luar. Tetapi sekarang dalam kondisi COVID-19 ini membuat kita harus tinggal di rumah. Bagaimana kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan menciptakan suasana yang nyaman di rumah dengan mendampingi mereka. Bukan perkara yang ringan, saudara. Bukan perkara yang mudah. Memikirkan satu keahlian yang khusus menjadi seorang perempuan. Dalam waktu hampir lebih kurang 1 bulan, kita harus menyiapkan menu yang berbeda. Kita harus berubah menjadi seorang ahli gizi yang ahli bagaimana menciptakan variasi menu, dan juga kita menjadi seorang yang mahir untuk menciptakan berbagai masakan, menjadi koki yang istimewa bagi keluarga kita. Kita juga ditantang untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman di rumah kita. Kita berubah menjadi seorang cleaning service yang sangat berarti bagi keluarga kita. Dan mungkin mendekat liburan yang panjang ini, kita juga mungkin diperhadapkan pada di mana asisten-asisten rumah tangga kita meninggalkan rumah kita oleh karena mereka harus kembali berkumpul dengan keluarga. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tapi bagaimana kita kaum wanita, kita perempuan-perempuan yang kuat, kita boleh menciptakan ini. Kita tetap pegang pada kebenaran firman Tuhan, mendidik mereka takut akan Tuhan, membawa mereka pada kasih setia Tuhan, menciptakan suasana yang nyaman di rumah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang boleh menikmati suasana bahagia oleh karena kehadiran kita di rumah tangga kita masing-masing. Sebagai perempuan, kita harus bangga dengan kodrat kita sebagai penolong bagi suami dan juga bagi keluarga yang berguna melahirkan generasi-generasi yang tangguh dalam dunia ini. Setelah kita sebagai penolong dan pendamping generasi, tugas kita tetap menjadi seorang perempuan yang juga terlibat di dalam pelayanan dan bahkan menjadi seorang yang melakukan karya besar, yaitu menciptakan generasi yang unggul di masa ini. Menjadi perempuan yang juga terlibat di dalam perjuangan untuk bangsa ini. Membawa keluarga kita tetap tinggal di rumah, stay at home, menikmati kebahagiaan oleh karena kehadiran kita. Mari kaum wanita, jangan merasa rendah diri ketika Anda melakukan tugas itu di rumah. Mari kaum wanita,
Jangan Anda merasa kecil karena Anda melakukan tugas-tugas yang rutin di rumah. Tetapi berbanggalah karena saudara menjadi bagian dalam perjuangan untuk membebaskan negara kita ini dari bencana COVID-19. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan kita tetap berjuang sebagai perempuan-perempuan yang kuat di Indonesia. Mari memberi andil yang luar biasa dengan memulainya dari keluarga kita masing-masing. Stay at home. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kasih karunia Tuhan menolong kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Mengucap syukur Tuhan ketika kami dilahirkan menjadi perempuan. Kami boleh melayani Tuhan sebagai bagian dari rumah tangga masing-masing. Kami diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk kami boleh menjadi penerus, menjadi penolong, menjadi wanita, menjadi perempuan yang sungguh-sungguh berarti. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus dapat melakukan tugas pelayanan kami. Mengucap syukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menolong kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami tetap mengucap syukur dimanapun kami berada. Apapun yang kami sedang hadapi saat ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami adalah pejuang-pejuang untuk generasi-generasi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.